Baik, baik Pak Hatta. Kita mulai memasuki sesi berikutnya Pak. Baik. Ada beberapa gambar yang ini mungkin mengingatkan Pak Hatta terhadap sesuatu, entah itu kenangan, memori atau apalah gitu. Ya, kita mulai gambar pertama Baik, Pak. baik. Baik. Ini dia, anak kecil sedang manggul karung beras. Ada memori apa nih Pak dengan anak kecil memanggul karung beras? Itu mengingatkan masa kecil saya. Ya, terus terang saja ayah saya seorang PNS. Setiap bulan saya harus mengambil beras. Jatah kami satu anak itu 10 kilo. Maka saya diminta ibu saya mengambil beras di kantor gubernuran. Saya masih kecil. Nah, berasnya dibawa. Bapak panggul sendiri Iya, sebagai anak laki-laki yang terbesar pada saat betul. itu. Dan itu sering sekali saya memanggul beras seperti itu. Kabarnya waktu Bapak akan berangkat untuk sekolah ke Bandung kuliah ya. Saya dikasih emas emak saya waktu mau kuliah ke Bandung. Itu rantai kalung dikasih emak saya. Karena saya tahu emak saya mengatakan, "Nak, kamu berangkatlah ke Bandung. Kita memang bukan orang yang terlalu berada, oleh sebab itu selesaikan tugas sekolahmu cepat. Ini kalung emak sebagai modalmu." Itulah modal saya berangkat ke Bandung untuk menyelesaikan studi. Saya di Bandung berpindah-pindah tempat sering, sampai akhirnya saya punya seorang sahabat yang kemudian saya sama-sama tinggal lama di situ bersama sahabat saya di Bandung. Dan memang ibu saya meninggalkan hartanya yang itu untuk bekal saya sekolah di Bandung. Diapakan itu Pak? Ya, Kalung dari ibu itu diapakan? untuk pertama untuk membayar uang SPP. Saya masih ingat uang SPP-nya itu 15.000 rupiah untuk 6 bulan. Jadi 1 tahun 30.000 rupiah di ITB pada waktu itu. Uang itu cukup banyak pada masa itu. Jadi ya itu. Enggak ada perhiasan itu maka Bapak enggak sekolah, Enggak sekolah. enggak Pada menjadi waktu insinyur itu. perminyakan. Ya, barangkali berat sekali karena memang, dan setiap bulan saya dikirim ayah saya dengan gaji pegawai negerinya, camat 12.500 rupiah, pakai pos wesel. Pos wesel itu ada tulisannya selalu dituliskan, "Bapak dan emakmu serta adik-adikmu sehat-sehat saja, pergunakan uang ini sebaik-baiknya, apakah cukup?" Itu cukupnya hanya untuk 2 minggu, Mak. Tapi saya ini belum pernah mengatakan kepada emak dan bapak saya bahwa uang itu tidak cukup. Belum pernah. Saya selalu mengatakan uang itu cukup untuk 1 bulan. Kita langsung menuju ke gambar berikutnya ya. Ini dia Pak. Ada kenangan apa Bapak dengan Abuja ini Pak? Oke. Ada Abuja. Iya. Abuja ini juga satu peristiwa yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Mbak Indi, saya sangat dekat sama ibu saya. Sangat dekat. Suatu waktu saya perjalanan mendampingi presiden ke Mekah. Setelah itu Bapak Presiden menugaskan saya untuk ke Abuja, mewakili negara dalam pertemuan negara-negara Islam G9. Hari kedua Mbak Indi, pas selesai saya mendapat kabar ibu saya meninggal dunia. Tapi sebelum detik-detik ajalnya, saya masih sempat menuntun beliau. Menuntun, membacakan La ilaha illallah. Tapi sebelum, waktu saya di Mekah, ibu saya sempat nelpon saya. "Nak, mama kelihatannya
tidak lama. Tolong doain. Saya rasanya sudah ingin pulang, tapi saya dapat tugas negara ke Abuja. Saya berangkat ke Abuja. Di Afrika, ibu saya meninggal. Saya berusaha mencari pesawat untuk pulang. Tidak mungkin, karena harus ke Eropa dulu. Lalu saya telepon keluarga saya, sudahlah saya ikhlas, kebumikan emak. Lalu saya selesai itu, saya sholat, saya meraung, menangis. Itulah barangkali tangisan saya yang paling keras. Dan setelah itu saya berdoa, ya Allah Tuhanku, berikanlah kesempatan saya Tuhan untuk mencium ibu saya, menyolatkan jenazahnya, membawanya ke liang lahat. Mbak Indi, peristiwa ini luar biasa. Tidak lama, sahabat saya, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin, mengatakan, Pak Hatta, saya mau pulang ke Malaysia malam ini. Loh, Tan Sri naik apa? Saya bawa pesawat jet. Saya boleh ikut nggak? Ayo. Saya tinggalkan semua barang saya ikut pesawat dia terbang sampai di Abu Dhabi, di Dubai. Saya ganti pesawat, sampailah saya ke Jakarta. Alhamdulillah saya masih bisa ketemu ibu saya. Saya menciumnya ibu saya. Saya masih ingat ketika itu langsung saya doakan. Ya ayat Tuhan nafsun mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Saya peluk, saya ini sholat, saya bawa, langsung malam itu juga kita ke pemakaman Tanah Kusir, dimakamkan dengan tangan saya sendiri ke liang lahat. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan saya untuk berbakti terakhir kepada ibu saya. Jadi itulah peristiwa Abuja. Itu peristiwa Abuja, peristiwa yang luar biasa dalam penggalan hidup saya, Mbak. Baik. 2 kali saya berutang nyawa dengan Pak Hatta. 2 kali. Pak Hatta, kita lihat lagi gambar berikutnya nih Pak. Kita lompat-lompat aja ya Pak ya. Iya, iya. Baik, gambar berikutnya. Nah, siapa ini Pak? Ah, Bang Imat ini. Bang Imat. Imaduddin Abdurrahim ini guru saya nih. Waduh, mudah sekali dia di sini ya. Bang Imat. Ada kenangan apa dengan Luar Bang biasa, Imat ini? kenangannya luar biasa. Ini juga salah seorang yang banyak memberikan andil ya dalam semasa saya di Bandung. Beliau itu dosen ITB, sebetulnya dosen elektro Mbak Indi, tapi lebih banyak mengajar agama dan di Salman. Saya sama-sama beliau ketika beliau ditahan pada tahun 78? 78, kami pun dikejar-kejar. 79 Bang Imat keluar dan harus ke Amerika. Ya semacam nggak boleh di sinilah pada masa itu. Lalu saya selesai sekolah tahun 80, saya menjemput Bang Imat. 1 tahun kemudian saya ajak sama-sama saya di rumah di Jakarta. Kemudian kami membuat satu kantor, saya membuat satu perusahaan, ya, Yasin namanya, Insan, dan bersama sahabat-sahabat saya kita membuat itu. Salah satunya ini bukan? Bang, gimana kabar Bang? Alhamdulillah. Iya, Pak Hatta. Ini Salah satunya? sahabat saya luar biasa. Dari sama-sama di Bandung, sama-sama sampai sekarang kami tetap seperti keluarga. Seperti keluarga. Ya, Bang. Kakak saya ini. Ya, Bang. Iya baik, Masih off-road terus? masih. Nah loh, off-roadnya disebut. Oke. Iya, itu Pernah. guru kami. Ini yang pernah utang nyawa soal off-road? Ya saya sebenarnya 2 kali. Jadi pertama pada waktu Citarum Rally, itu kira-kira tahun 76, di mana saya dengan Pak Hatta mengikuti arung jeram yang baru pertama kali di Indonesia, yaitu Wanadi yang mengadakan, di mana pada waktu itu kami partisipasi dan
saya terjatuh dan diangkat oleh Pak Hatta. Terjatuh. Karena arus sungai terlalu deras ya, terlalu tinggi sehingga terjal sehingga Arung jeram pertama di Indonesia tahun 76 Oke. ada 7 yang meninggal pada waktu itu. dan kami hampir, dan saya jatuh dan diangkat oleh Pak Hatta pada waktu itu. Saya sama Bambang, sahabat saya ini sama yang lain, kita waktu itu satu perahu karet ya, 6 orang. 6 orang. Tinggal saya sendiri yang tidak jatuh. Di Karena perahu itu. Di perahu karetnya karena muter begitu, saya juru kemudi di belakang, Bambang jatuh, saya pegang di sini satu, kawan sahabat saya berdoa kepada Tuhan, ya Allah jangan lepas ini tangan saya ini. Saya bilang sama Bambang, sama kawan saya, jangan lepas ini. Saya sudah nggak peduli lagi dengan perahu karetnya, saya nggak peduli lagi ini arahnya kemana, yang penting sahabat saya harus selamat duluan. Jadi saya pegang begitu. Masih ingat berapa jauh itu Bapak pegangan seperti itu, berapa Iya, jauh? sampai akhirnya kan di pinggiran itu ada petugas, ada pos-pos, sampai akhirnya pos. Dan pada waktu itu ada sahabat kami yang lama sekali baru ketemu ya, namanya Sofwandi. Masih ingat aja Bang. Itu yang pertama. Oke, yang kedua sekarang. Yang kedua di saat saya injury ya, jatuh dari sepeda dan saya lumpuh total dari chest karena saya injury di spinal cord saya. Di mana pada waktu itu Pak Hatta datang pada saat yang tepat dengan keputusan yang tepat, di mana saya harus dilakukan tindakan di bedah, di tulang leher saya, distabilkan spinal cord saya, sehingga dengan itu saya bisa duduk di sini, bisa berjalan. Kalau tidak pada waktu itu saya diprognosis oleh dokter sudah tidak akan bisa lagi berjalan, tidak lagi bisa berdiri. Tapi pada waktu itu karena Pak Hatta seakan-akan seperti ketua tim dokter memutuskan apa yang harus dilakukan, sehingga saat itu tepat yang dilakukan sehingga saya bisa seperti sekarang ini. Waktu itu Bapak sedang berada di mana? Begini, ya ini bukan saya, sebetulnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan. Jadi tiba-tiba saya ditelepon teman, Bambang dapat kecelakaan dan sekarang kondisinya belum mendapat perawatan apa-apa, Ini kurang lebih tahun berapa dan Bapak sedang berada di mana 3 nih, tahun Pak yang Hatta? lalu, 3 tahun yang lalu, baru saja. Oke. Lalu saya langsung lari ke rumah sakit Medistra pada waktu MMC saya ke MMC, belum ada perawatan apa-apa. Lalu saya tanya dokternya mana, saya telepon Profesor Misbah waktu itu ya. Saya telepon Profesor Misbah, datang ke sini sekarang. Beliau datang, lalu saya berdiskusi. Profesor Misbah mengatakan harus diambil tindakan sekarang juga. Karena apabila terlambat, golden time-nya tinggal beberapa jam gitu ya. Kalau enggak langsung lumpuh total. Enggak bisa bergerak apa-apa sudah. Lalu saya ke dok, lakukan yang terbaik. Saya waktu tumbang ada 2 pilihan saya bilang. Operasi di RSPAD atau di Korea. Bambang mengatakan yang penting saya cepat, saya sudah tidak rasanya enggak sanggup lagi, Bambang bilang. Saya langsung bilang Profesor Misbah, tolong Prof lakukan tindakan secepat mungkin di RSPAD, lalu dioperasi. Alhamdulillah sampai sekarang begini. 2 kali saya berutang nyawa dengan Pak Hatta. 2 kali. Pak Hatta dan Pak Bambang, kita masih ada waktu lagi. Iya. Jeda dulu ya. Iya. Kembali saat lagi. Pernah nggak Bu ngebatin, ya ampun aku nggak mau punya suami kayak begini? Saya cuma bilang, enggak deh, saya nggak bakal deh kenal sama orang seperti ini gitu.